Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami kita di segmen Create Up di mana platform pembukuan usaha Credibook mengumumkan pendanaan seri A sebesar 8,1 juta dolar Amerika atau sekitar 116 miliar rupiah. Ya, pendanaan ini dipimpin oleh Monks Hill Venture dan juga investor existing Credibook, Insignia Ventures Partners dan juga Wavemakers Partners. Ya, sejak 2 tahun beroperasi, Credibook telah mencatatkan 12 juta transaksi pengguna yang sebagian besar merupakan pelaku usaha di segmen grosir. Oleh sebab itu, Credibook akan memanfaatkan pendanaan seri A ini utamanya untuk ekspansi layanan grosir digital besutannya, yakni Credimart. Di samping rencana ekspansi nasional, pengembangan teknologi dan perekrutan karyawan. Credimart akan dikembangkan lewat penambahan kategori produk dan kemitraan dengan toko grosir konvensional serta perluasan area operasional. Upaya ini merupakan komitmen Credibook menjawab masalah operasional yang dihadapi pelaku grosir, sekaligus menggarap potensi besar di segmen grosir melalui Credimart. Credimart berangkat dari permasalahan operasional yang dialami toko grosir konvensional. Selama pandemi, toko grosir konvensional mengalami penurunan volume penjualan hingga 20% dikarenakan ketergantungan mereka pada penjualan offline. Produk apalagi yang dikembangkan oleh Credibook? Seberapa menarik potensi bisnisnya ke depan? Kita akan simak ulasannya pemirsa dalam segmen Create Up kali ini. Ya, menarik ya kalau berbicara mengenai startup dari berbagai macam bidang. Dan saat ini pemirsa kami sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Mas Gabriel Franz, CEO dan juga co-founder dari Credibook dengan tema Catat Keuangan lewat aplikasi digital. Ya, halo, selamat pagi Mas Gabriel. Selamat pagi Mas Prastio, Mbak Prisa. Terima kasih ya untuk waktunya pada pagi hari ini. Ya. Baik, ini menarik ya. Di saat orang sudah mulai banyak yang berusaha begitu ya, apalagi kita tahu grosir juga semakin ramai. Sebenarnya apa sih membuat kita nih harus mencatatkan keuangan kita ini, Mas Gabriel? Kami sendiri di Credibook melihat bahwa banyak toko-toko gitu ya, warung-warung baik toko grosir, toko retail yang masih melakukan bisnisnya secara konvensional. Dan belum ada banyak pencatatan, belum ada menggunakan sistem, jadi sekedar ada uang dibeliin modal lalu diputar kembali, dan itu juga terrefleksi dari data bahwa literasi keuangan itu masih cukup rendah, sekitar 38% atau sekitar sepertiga dari masyarakat Indonesia. Itulah masalah di mana kita berangkat untuk menyediakan aplikasi untuk pencatatan keuangan di mana bisa membantu, terutama targetnya adalah memperbesar bisnis-bisnis dari toko retail dan toko grosir. Oke, jadi kalau ditanya begitu ya, apa sih yang menjadi kendala selama ini adalah sistemnya memang banyak yang belum miliki gitu. Nah, bagaimana Credibook hadir untuk memberikan solusi di tengah tantangan tersebut? Kita terutama tantangan terbesarnya seperti tadi yang sudah dibahas itu adalah literasi digital dan literasi finansial. Dan untuk menanggulangi tantangan-tantangan ini kita juga bekerja sama memberikan edukasi, baik melalui komunitas maupun juga kita adalah mitra strategis dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kita intensif, kita juga sudah roadshow gitu ya, mengadakan pelatihan bagi UKM-UKM binaan di lebih dari 15 provinsi di Indonesia untuk bisa rapi dalam pencatatan, dan juga kita bantu untuk mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR sehingga bisnisnya bisa terus berkembang. Itu dia, sejak 2 tahun beroperasi Credibook ini juga telah mencatatkan sekitar 12 juta transaksi. Nah ini kalau kita lihat segmen grosir ini memang pangsa pasarnya cukup luas sehingga dibutuhkan memang aplikasi digital seperti ini untuk mencatatkan keuangan ataupun cash flow mereka ini, Mas Gabriel. Iya, benar sekali. Target kita itu tidak hanya segmen grosir ya, tapi juga toko retail juga menggunakan aplikasi kita. Dan fitur-fitur yang kita berikan itu cukup lengkap sehingga mereka bisa mencatat transaksi, mereka bisa mencatat melakukan pembayaran, dan juga bisa mereka melihat inventory atau produk dan juga pesanan yang mereka lihat. Jadi one stop solution untuk mereka lah. Oke, sejauh ini pemetaan dari pengguna Credibook ini sendiri sudah sampai ke wilayah mana saja, Mas Gabriel? Nah, kalau untungnya kita hidup di era internet ini ya, jadi Credibook ini sudah diinstal di hampir seluruh provinsi, bisa dibilang 80% tersebar di seluruh Indonesia. Karena kalau untuk Credibook sendiri mereka bisa tinggal download dari Play Store gitu ya.
dan mereka bisa langsung menggunakannya secara gratis. Oh, lantas apa yang membedakan Kredibook dibandingkan dengan aplikasi lainnya? Karena kan sekarang banyak juga nih bermunculan ya aplikasi-aplikasi sejenis ini, Mas Gabriel. Ya, seperti tadi udah dibahas juga di awal gitu ya, kita ada selain Kredibook yang kita berikan secara gratis, kita juga menyediakan platform Kredimart, di mana ini ada banyak layanan untuk selain pencatatan juga bisa pemesanan barang atau untuk toko grosir itu penjualan barang gitu. Jadi inilah yang membedakan Kredibook, kita tidak hanya aplikasi keuangan atau sistem akuntingnya saja, tapi Oke. transaksinya juga kita bantu untuk menjual bagi toko grosir dan untuk membeli dari toko retail. Oh, Oke. lantas user ini akankah semudah kita mendownload aplikasi lain begitu? Karena kan mereka juga apakah ada panduan yang diberikan ataupun pendampingan misalnya pada saat mereka menggunakan aplikasi ini? Ya, untuk Kredibook itu bisa digunakan sendiri sangat mudah gitu ya. Kita juga pandu melalui aplikasi. Namun untuk Oke. Kredimart, kita menyediakan pendampingan secara offline melalui tim kita yang tersebar di lebih dari 40 kota di Pulau Jawa untuk saat Wow. ini. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara untuk saat ini. Oke, lebih dari 40 kota ya sudah tersebar tim secara offline ya yang bisa membantu terkait dengan yang masih agak-agak awam terkait soal teknologi. Betul. Benar sekali. Baik, nanti kita akan membahas mengenai pendanaan seri A yang mencapai 116 miliar rupiah nih untuk Kredibook usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gabriel Franz, CEO and co-founder dari Kredibook ini. Ya, Mas Gabriel, menarik dengan sumber pendanaan baru ya, tadi penerbitan yang sudah disampaikan. Ini boleh dijelaskan lebih jauh lagi meskipun tadi sudah disampaikan, nanti ekspansi apa lagi nih akan menjadi fokus utama dalam jangka waktu dekat ini? Berapa ekspansi yang akan kita lakukan? Yang pertama ekspansi secara daerah. Jadi sekarang terutama untuk Kredimart sendiri itu masih tersedia di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kita akan ekspansi ke baik dari Pulau Jawanya kita akan meningkatkan densitasnya untuk lebih banyak lagi menjangkau toko grosir dan toko retail dan juga keluar Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terlebih dari itu kita juga akan ekspansi. Sekarang kita di Kredimart banyak membantu toko-toko yang berjualan kebutuhan sehari-hari seperti minuman, sampo, sabun, dan kita akan ekspansi ke kategori-kategori yang berbeda seperti kategori fashion mungkin, dan juga kosmetik, dan juga healthcare mungkin ya. Dan kita akan secara agresif untuk membantu toko-toko yang menjual barang tersebut dan toko-toko grosir yang juga menyuplai ke toko-toko retail. Oke, jadi semua jenis usaha bisa ya memanfaatkan Nantinya ya. aplikasi ini ya? Benar sekali, kita membuat aplikasi kita itu untuk secara general dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kategori usaha dan selama di dalam ranah UMKM tentunya. Oke. Terkait dengan teknologi, infrastruktur teknologi gitu ya, dalam hal untuk mengembangkan Kredibook sendiri sampai ke penjuru Indonesia, hal utama apa yang menjadi pengalokasian dari dana tersebut terkait dengan infrastrukturnya? Ya, tentunya yang pertama terkait product development atau teknologi gitu ya. Kita tetap merekrut teman-teman atau programmer-programmer atau tim produk yang memang bisa membuat produk yang reliable. Dan tentunya karena pengguna kita ini tersebar di seluruh Indonesia dan juga menjangkau kota-kota di tier 2, tier 3 yang misalnya sinyalnya gitu ya tidak terlalu baik. Sehingga kita membuat aplikasi kita itu ramah terhadap data yang rendah dan juga terhadap pengguna-pengguna yang mungkin masih baru gitu. Sehingga ekspansinya itu juga kita lakukan terhadap tim produk dan juga teknologinya lebih ramah terhadap daerah-daerah tersebut. Baik, jadi Mekanismenya seperti apa sih ya? Penasaran juga nih saya. Dan mungkin juga pemirsa IDX pada saat saya mendownload aplikasi ini, apa yang harus dilakukan begitu pada saat ingin memanfaatkan aplikasi ini, Mas Gabriel? Kalau untuk Kredibook sendiri cukup mudah, itu hanya registrasi menggunakan nomor handphone dan juga nanti kita akan pandu dalam aplikasinya untuk bagaimana untuk mencatat keuangannya, di sini untuk mencatat transaksi, di sini bisa generate report gitu ya, tidak perlu lagi rekap-rekap manual dan segala macam. Kalau untuk Kredimart sendiri juga bisa, sekarang sudah tersedia di aplikasi untuk toko retail, untuk toko grosir kita memilih partner kita di beberapa kota, jadi harus mendaftar dan kita akan mengunjungi dan mendampingi secara offline, secara tatap muka. Keamanan data seperti apa? Karena kan ini juga kedepannya menjadi concern seiring dengan perkembangan dari teknologi. Ya, keamanan tentunya topik yang
masih hangat ya di Indonesia, tapi kami sendiri di Credibook itu sangat-sangat tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Kita juga memperlakukan beberapa ISO untuk data privacy, dan juga kita menjamin data-datanya aman dan tidak bisa diakses untuk sekarang tidak bisa diakses untuk pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Baik, saya masih penasaran juga ya Pras, tadi kan di segmen awal dikatakan bahwa ini memang sangat praktis, kemudian low data yang bisa digunakan, misalnya kalaupun jaringannya nggak terlalu bagus internetnya, ini tetap masih bisa diakses. Tapi 2 tahun beroperasi, Credibook telah mencatatkan 12 juta transaksi dan Anda katakan juga masih free gitu. Nah, untuk namanya bisnis ya, tetap pengen mendapatkan revenue. Nah, sistemnya ke depan akan seperti apa Mas Gabriel? Nah, bisa dibayangkan tadi Credibook ini kan sebagai aplikasi penunjang sistem akunting lah, pencatatan gitu ya, pencatatan digital. Kita berikan secara free, namun untuk revenue kita itu kita ambil dari Credimart, di mana Credimart ini kan platform transaksi. Anggap aja ini seperti marketplace gitu ya, tapi untuk bisnis gitu. Jadi untuk grosir dan retail. Disinilah kita mencatat revenue kita, sembari membantu toko grosir untuk menjual dan membantu toko retail untuk membeli. Jadi ini platform transaksi B2B bisa dibilang. Oke, potensinya sejauh ini bagaimana dan respon juga dari para pengguna begitu untuk retail sendiri? Wah, untuk Credimart sendiri inilah salah satunya mungkin yang menarik para investor sehingga kita bisa membukukan seri A di bulan April kemarin itu karena 6 bulan terakhir, 6 bulan ke belakang kita lihat penggunaan Credimart itu sangat masif sehingga pendapatannya juga meningkat sekitar 7 kali lipat dalam 6 bulan. Sehingga kita sekarang sudah ada sekitar 60.000 grosir dan toko retail yang tergabung di dalam Credimart. 60.000 ya, oke. Ini Credibook ya memberikan solusi lebih praktis daripada mencatat secara manual begitu ya. Dan penjualan juga diharapkan bisa mengalami peningkatan. Baik. Terima kasih banyak Mas Gabriel atas sharing informasinya di Creative kali ini. Sukses selalu untuk Credibook dan juga Anda bersama tim. Sampai berjumpa kembali. Ya, salam sehat Mas Gabriel. Terima kasih Mas Pras. Oke, menarik ya. Betul. Karena ini menjadi salah satu hal yang tentu akan semakin memudahkan para entrepreneur baru di Indonesia dengan adanya aplikasi-aplikasi digital seperti ini. Mereka yang belum memahami bagaimana pencatatan cash flow dari aktivitas penjualan mereka pun bisa terbantukan dengan adanya aplikasi seperti ini, Prisa. Betul. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda karena sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan yang kami hadirkan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya Prisa Samudatu pamit undur diri and see you in the morning.